Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Bapak dan Ibu jemaah maghrib rahimahullah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk pada malam yang ke-13 di bulan Rajab, perhitungan di kalender atau kalender Hijriah, yang bertepatan pada tanggal 3 Februari 2023. Tentunya jemaah sekalian, kita kembali bersyukur kepada Allah sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama dan kita cita-citakan dan kita nanti-nantikan insyaallah. Sekarang kita sudah berada pada bulan Rajab dan boleh kata kita sudah masuk di pertengahan. Ya, hitungan-hitungan bulan, ya, hitungan hari, ya, bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini barangkali kita tidak bisa terlalu banyak lebar terkait dengan masalah kalimat pendahuluan, karena sedikit kita akan beberapa pertemuan ke depan insyaallah selama bulan Rajab yang tersisa sekitar 2 pekan lagi atau kurang dari itu. Kemudian kita bulan Sya'ban bulan depan dan masuk Ramadan. Artinya apa? Sedikit kita akan sama-sama membacakan sebuah buku. Mungkin kita bisa akan singgung-singgung sedikit. Kita jelaskan mungkin apa yang membutuhkan penjelasan. Ya, buku di tangan kami berjudul, ya, ngeri-ngeri sedap Bapak tadi kalau kita baca ini judulnya. Ya. Apa judulnya? Andai ini Ramadan terakhir, atau andai ini Ramadan terakhir. Buku ini kelihatannya kalau di luar seperti buku yang menceritakan atau bahas masalah kematian, padahal isinya masalah bulan Ramadan. Timbul pertanyaan Bapak dan Ibu, timbul pertanyaan, ya, kenapa diberikan judul seperti itu? Ya, kenapa bukan penjelasan terkait dengan masalah hukum atau keutamaan pada bulan Ramadan? Ya. Tentunya ini punya alasan tersendiri kenapa diberikan judul andai ini Ramadan terakhir atau andai ini adalah ya Ramadan terakhir. Ya, jemaah sekalian rahimahullah, ya, mohon maaf pada pertemuan lalu kejadian pada Sabtu kemarin, ya, kami tidak sempat mengisi karena perjalanan ke Qatar kembali kami perjalanan di sana karena ada amanah yang kami harus tunaikan, ya, pendampingan musyawarah kerja daerah di tanah ya Toraja, ya, 4 hari dengan perjalanan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dan insyaallah taala kita akan kembali menyampaikan terkait dengan apa yang kami sampaikan tadi. Namun secara khusus, ya, barangkali materi tentang masalah pembahasan yang kita bahas selama ini yang mungkin kita tangguhkan untuk sementara waktu. Ya, kalau misalkan dalam perjalanannya ada seperti mendesak, ya, kita bisa nanti insyaallah tanyakan dan kita bisa sama-sama bahas. Ya, walaupun sebenarnya semuanya adalah penting sebenarnya, tapi mudah-mudahan ya kita bisa selesaikan
3 ya pertemuan undangan yang bisa kita selesaikan 3 pertemuan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak salah mungkin kalau saya sampaikan, walaupun sepertinya tidak ada kaitannya, tapi tidak masalah ya, tidak ada apa ya. Kenapa harus kita belajar agama, Bapak dan Ibu ya? Kita ingatkan kembali. Kenapa harus kita belajar agama? Kenapa harus kita menuntut ilmu? Kenapa harus kita mempelajari agama kita? Ya, kita sudah jelaskan pada debat kemarin. Ya, salah satu di antara alasannya karena pertama ada kewajiban, dan yang kedua, ya kita tidak akan bisa membedakan mana halal, mana haram, mana perintah, larangan, dan seterusnya terkecuali kalau kita belajar agama. Karena saya akan Bapak Ibu hari Rabu kemarin, ya, ini ada sedikit kasus. Rabu kemarin, ya, kami sekarang musim rambutan. Jadi Rabu kemarin saya singgah Bapak dan Ibu membeli rambutan 10.000 per kilo. Ya, saya beli 3 kilo, kasih 2 tempat atau 2 kantong. Satu 1 kilo, 2 kilo. Ya. Begitu setelah ditimbang, ini saya akan ulangi, cukup tidak ada. Kalau ditimbangannya cukup, malah ada lagi 2 kilo lebih. Ya. Begitu saya pulang ke rumah, ya, langsung saya masuk ke dapur dan ambil timbangan. Betul tidak timbangannya? Begitu saya timbang Bapak dan Ibu, subhanallah ya Allah, yang 2 kilo itu hanya 1,5. Yang 2 kilo itu berarti 1,5 kilo saja, dan yang 1 kilo itu hanya sekitar 750 gram kayak ini tidak sampai 1 kilo. Jadi ada beban, saya rasa dalam hati ini. Ketika saya mendiamkan, mungkin saya berdosa juga satu sisi. Kenapa saya tidak sampaikan? Kenapa saya tidak ingatkan? Dan saya yakin dia adalah saudara. Dalam artian adalah semesti kita sama agama. Maka, ya, agama kita di masyarakat adalah memberikan peringatan. Agama kita adalah Allah Subhanahu memerintahkan kepada kita man ra'a minkum munkaran. Ya. Apabila kalian semua kemungkaran, maka falyughayyirhu biyadihi. Cegah dengan tanganmu. Nah, tangan di sini bermakna pertama adalah, ya, kalau kita punya kekuasaan, punya power, pemimpin, makanya mas sekali itu pemimpin tidak main-main. Dia hanya pakai yang namanya lagi. Satu coret begini itu selesai masalah. Tapi kalau Ustaz usah bawa, boleh tutup dengar. Tapi kalau pemimpin, tutup itu Alexis. Tutup itu kali apa di kemarin itu yang Surabaya itu lokalisasi itu kali jodoh apa namanya ya, kali jodoh. Kemudian Alexis Jakarta selesai. Ulama itulah diantaranya. Boleh kemungkaran sekarang. Ya, makanya ujung penanya pemimpin itu dimasukkan ujung pulpennya itu dan tidak main-main. Lebih tajam daripada pedang. Ya. Kalau dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, lanjut. Fa'ilan seperti kalau tidak mampu maka fabilisani dengan lisanmu, dengan mengajarkan ilmu, dengan menyampaikan dengan baik, dengan bijak, dengan santun, ya, jangan dengan keras, ya. Dan seterusnya kata Rasulullah SAW, fa'ilan seperti qalbi. Tidak mampu dengan tangan, lisan, mulut, berkata-kata, berucap, minimal hati mengingkari. Wadhalika al-'afwu iman, yang demikian itu kata Rasulullah SAW, ya, selemah-lemahnya iman. Artinya apa? Dikhawatirkan Bapak dan Ibu kalau misalkan ada orang melihat kemungkaran, jelas sekali ya, melihat kemungkaran, tidak dicegah dengan tangannya, tidak juga berkata-kata, dalam hatinya juga nada biasa nih, dikhawatirkan tidak ada iman dalam hati. Artinya tidak peka lagi, tidak mana kasihan yang tadi kalian mana ciri
sampaikan ya, di antara tanda-tanda orang beriman itu insyaallah taala adalah senang gembira tenang dalam menunjukkan kebaikan dan merasa tidak enak perasaannya lain-lain dia rasa melakukan dosa. Karena orang beriman itu ya, tenang kalau dia melakukan kebaikan dan tidak merasa tenang kalau melakukan dosa. Itu tandanya orang beriman. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dosa misalkan, ya dosa tidak jelas sekali kalau dia disiram, ya apa ibaratnya luka, disiram air garam. Kalau kulitnya masih sensitif, masih ada rasanya, disiram air garam pasti terasa. Tapi kalau disiram tidak terasa, bahaya. Nah, sama ini tidak jelas sekali. Orang melakukan dosa kemudian tidak terasa lagi, dia khawatirkan itu banyak-banyak istighfar kepada Allah, ampun. Kita khawatirkan ini kalau orang berdosa kemudian tidak mengapa-ngapa, kasihan dia tak mengapa, tidak mengapa-ngapa, khawatirkan itu. Saya lanjutkan kalau waktu. Jadi ada beban. Saya terbawa dalam sholat itu jemaah sekalian. Upau ini kaki. Saya kasih tahu atau tidak ini. Sampai mulai dari sholat, bagaimana nanti? Masalahnya banyaknya orang yang bodoh-bodoh ini, timbangannya tidak normal. Makanya jangan kira kalau kita perjalanan dari selain jalan Kembar itu, gua naik pinggir jalan tertulis apa? Timbangan 7. Kalau di sini dekatnya pendek, di sini timbangan normal. Mahal itu kejujuran pada hati, mahal sekali. Jadi bismillah saya beranikan, tapi sebelum saya datang ke itu mencoba, saya pastikan lagi ya saya tidak dengan salah. Saya datang ke sayur, Mbak, tidak tolong aku timbangan tak? Bila kenapa Pak Ustaz? Jadi saya kutimbang saya punya alam lagi. Kutimbang Pak, satu mau palai malam. Turun satu mau lagi. Iya, saya bilang jelas. Saya datang, assalamualaikum, dan betul hari ya. Saya sini, saya pegang pundaknya juga saya bilang. Bertanya kan dulu ini, sampai ke bawah itu lakukan. Saya bilang, cukup itu mana itu? Tidak cukup ini. Ya, kenapa bisa? Saya disuruh sama bos. Sambil mungkin tak paham untuk KB, ya dengan wajah tidak ada sedikit kurungan. Pokoknya bagaimana kalau orang biasa ngomong saya, dia bilang, saya tidak banyak apa-apa sebenarnya. Cuma yang kita ingat dan keberkahan yang kita mau berusaha ini. Sebenarnya saya cuma disuruh juga Pak. Kalau saya kalau tadi jujur, apa kamu bilang Pak? Dan mungkin tidak lakukan punya jualan. Dan kalau lagi jujur, orang jujur tidak ada yang jujur dan sana atau disuruh menjual rambutan dan sana tidak ada yang jujur di sana. Apa pelajaran yang besar dan apa pelajaran penting? Di sini ada pentingnya belajar agama. Apapun pekerjaan kita bapak dan ibu, utamakan itu hidup Allah, utamakan itu berkahnya. Makanya jangan heran ketika ada orang kasihan siang malam terus tapi sakit amalnya alasan begini. Istilahnya begitu itu hidupnya. Bahkan cenderung ini dan banyak masalah. Bagaimana tidak masalah karena memang cara mendapatkan rezeki itu dengan cara yang tidak halal dan otomatis tidak halal itu. Dan Allah yang bersuara al-mutaffifin wa yudlil mutaffifin alladzina idza qalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza qalu aw wazanu yukhsirun. Celaka kata Allah Subhanahu orang yang curang itu. Ya, dalam timbangan dalam takarannya. Makanya Umar bin Khattab apabila salah mengatakan bahwasanya beliau menyebutkan sebelum kalian masuk pasar pelajari ilmu tentang masalah dagang bisnis. Karena bagi sekalian termasuk tempat yang terlaknat di muka bumi ini apa? Pasar. Karena di pasar tempatnya banyak orang bohong. Cukup elu.
Kembali pada Allah artinya bohong kehidupan sembilan subhanallah. Coba ini kita lakukan sama-sama. Alhamdulillah mudah-mudahan dengan kita belajar agama sedikit demi sedikit kehidupan kita lebih baik insyaallah. Makanya jemaah sekalian, suatu ketika saya tidak tahu ulama siapa, Imam Syafi'i siapa, saya lupa namanya, ulama ini datang. Dia datang mengatakan, ya Syekh, kenapa ini orang kita ini saya buat dulu? Kenapa kehidupanku ini semakin tidak istilahnya tidak baik-baik? Pokoknya dia kadang-kadang tidak cukup baru itu bagi kaum dan hilang. Berapa lagi bulan sekian kurangi? Tak tahu kan? Gaji anggap gaji 5 juta. Datang anak bila berapa gaji mau dia bilang 5 juta, suruh kurangi sama semua, kasih cukup 4 juta. 5 juta saya tidak cukup, apa lagi 4 juta? Datang lagi berikutnya, terutama tidak ada SKM, terutama tidak cukup, dan suruh kurangi lagi 3 juta. Bagaimana caranya? Subhanallah ya sekalian, subhanallah. Datang berkata kepada syaitan, ternyata 3 juta cukup. Kira-kira apa? Bagaimana kira-kira yang kita bisa dipelajari sini? Karena katanya syukur berkah. Ternyata jumlah yang banyak itu tidak menjadi bisa cukup. Ternyata jumlah yang sedikit bisa mendatangkan ketenangan. Itu yang pertama. Dan boleh jadi gaji sedikit tapi istri sehat, anak-anak sehat. Boleh jadi tadi ini uang dari 10 juta tapi tetap restoran, tetap kasih kurang, ya, gagal tinggal, ya, dan tentu berobat yang bulan itu tidak main-main. Apalagi kita juga BPJS angka pakai, tidak main di mas sekalian. Nah, artinya apa? Mari sekali lagi ini kita belajar. Apalagi perkara itu ada di sini. Ya ini dan insya Allah termasuk bulan puasa yang akan ini kita berharap bahwa kita masuk saja. Kita berharap bahwasanya bulan Ramadan yang akan datang di masa kalian ini adalah bulan yang kalau bisa lebih daripada kemarin. Ya, harus bertekad. Masalahnya begini, Ramadan itu adalah bulan di mana kata Rasulullah SAW, bulan yang tentu kita tidak ragukan lagi bagaimana bertapainya. Bulan di mana pahala itu diobral. Ya. Diobral. Tetapi yang harus dipahami bahwasanya walaupun itu adalah kesempatan yang paling berharga, tetapi itu tidak sesederhana yang kita bayangkan kita bisa dapatkan. Ya, artinya walaupun situ banyak pahala, banyak keutamaan, tapi tidak sesederhana yang kita bayangkan kita bisa mendapatkannya keutamaan itu. Ya, artinya apa? Perlu dengan perjuangan. Ya, terutama di sini hal yang paling penting adalah bagaimana kita mengilmui, bagaimana kita memahami daripada ilmu-ilmu terkait dengan di bulan Ramadan. Ya, jadi memahami ini hanya sekedar pengulangan saja yang kita ingatkan kembali. Jadi begini, mungkin saya kasih pemahaman kepada Ibu. Ini materi yang insya Allah kita akan sampaikan adalah sama saja sebenarnya pembekalan. Ibaratnya kalau PNS itu prajabatan namanya. Jadi seharusnya itu kalau Ramadan jemaah sekalian itu tidak usah kita bahas-bahas itu masalah keutamaan lagi. Karena kita tinggal eksekusi, kita tinggal jalankan. Ya, mungkin kita bisa sibuk, tapi tidak salah. Ya, tetapi alangkah bagusnya kita sebelum masuk Ramadan kita belajar iman kembali, ulang-ulang kembali, buka-buka itu materi ilmu terkait dengan masalah Ramadan, keutamaan puasa, keutamaan sholat malam, keutamaan Lailatul Qadar, keutamaan infak sedekah, keutamaan banyak, sehingga ya kita termotivasi bersemangat dalam menjalankan ibadah selama Ramadan. Ini mungkin sebagai pengantar kita dan kita masuk di pembahasan yang pertama. Jadi kita singkat-singkat saja dan insya Allah kita akan memperbanyak di pertanyaan saja kalau misalkan ada yang kita akan tanya insya Allah. Kita masuk di
jemaah sekalian, dalam buku kita ini ada ini Ramadan terakhirku. Ada ini Ramadan terakhirku, dan boleh jadi itu terjadi. Dan boleh jadi itu terjadi, Ramadan ini adalah terakhir bagi kita. Tahun depan, ya ini saya menuntut masalahnya. Ini lagi ubah bagi kita, meninggalkan nih. Kita ubah kalau kita dapat ini nanti lagi apa di tanggal berapa? 23 Maret. Ya, 23 ya. Ya sudah penetapan dari Muhammadiyah tanggal 23. Intinya bulan depan, ya itu belum tentu. Belum tentu. Baik jemaah sekalian, kita masuk ke utamaan bulan Ramadan. Ya, mari kita sama-sama bacakan satu persatu keutamaannya. Ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam adalah diciptakannya bulan Ramadan sebagai bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bulan yang paling mulia, dan itu bukan kebetulan, tapi itu merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang dikhususkan ya dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Ya, kita akan sampaikan beberapa poin atau beberapa bagian. Yang pertama jemaah sekalian, bulan Ramadan sebagai bulan yang berkah. Ini yang pertama, kita akan jelaskan masalah utamanya dulu. Bulan Ramadan adalah bulan apa? Bulan apa tadi? Sebagai bulan yang penuh berkah. Kita ingatkan lagi mas, apa berkah artinya? Ya apalagi tidak. Kayak itu kita selesai pun saya jelaskan ya apa artinya berkah ini. Masih ingat pengertiannya berkah? Sebelum kita lanjut ini, Baji. Kayaknya sudah pernah ya? Pernah ini? Jadi Baji tadi. Iya. Ada mas sekalian, berkah kalau diartikan oleh ulama kita adalah asyadul khair. Bertambahnya selalu itu kebaikan ini. Kebaikan itu selalu bertambah. Kebaikan selalu bertambah. Begini. Bisa kita kita bisa satu persatu kita lihat. Tidak apa-apa ya. Bervariasi kita punya umur ini orang tua, insya Allah. Ya, tidak apa-apa ke penggunaan ini. Segera umur tak berapa sekarang? 50 ini. Menurut Bapak umur tak sekali untuk kamu bertambah umur, menurut tak bertambah tidak kebaikan. Bertambah tidak? Bertambah tidak kebaikan kan? Bertambah. Artinya kalau kita bandingkan nilai dulu sekarang itu jauh beda ya. Iya, dan kita rasakan. Itu artinya umur yang berberkah, umur yang di dalamnya kita semakin banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Satu contoh. Ya, tidak apa-apa. Harta atau kamu pekerjaan, menurut tadi yang pekerjaan itu pertama tidak kebaikan, kita punya kebaikan. Bertambah dengan harta yang kita miliki, bertambah tidak kebaikan. Bertambah. Keluarga, jika tidak bertambah istrinya, kayak itu. Keluarga, lama berkeluarga, kira-kira bertambah tidak keberkahan dalam keluarga ini. Alhamdulillah, bukan bertambah di jumlah ya. Tadi termasuk tadi jumlah itu berkah itu sebenarnya. Ya, berkah tapi jangan ini saya masukkan. Yang masukkan di sini adalah umur yang berberkah adalah semakin bertambah kebaikan yang kita lakukan. Harta yang berberkah dengan harta yang kita dapatkan itu rezeki kita mesti banyak. Bertambah kebaikan kita.
Itu harta yang dapatkan rezeki. Nah dia tidak banyak tapi bisa jadi bersedekah ke masjid berinfak. Nah dia kan bisa hidup dunia di masjid dunia setiap subuh misalkan. Ya dulu baju juga pengen dan dia sedikit bisa keluar. Subhanallah, alhamdulillah saudara kalau datang ke masjid itu, biasa tangan itu otomatis masuk ke dalam. Ada kota amal yang dapat langsung masuk. Itu artinya alhamdulillah. Artinya apa? Allah mudahkan. Itu artinya apa? Allah berikan keberkahan. Nah sekarang kita lihat secara khusus Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana yang penuh dengan keberkahan. Artinya apa? Tidak semua orang mendapatkan keberkahan Ramadan. Artinya apa? Bulan Ramadan adalah bulan yang dari awal sabdanya keberkahan semua. Semua di situ banyak kebaikan dari bangun tidur sampai tidur kembali, lain dan malam, siang dan malam semuanya berkah. Tetapi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Tidak semua. Nah, coba kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwasanya pada ja'akum syahrul Ramadan syahrul barakah. Ya kata beliau alaihi wasallam, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan berkah. Dan hadis riwayat Ahmad dan sahihnya. Betapa tidak jelas sekalian. Tahu tidak jelas sekalian. Saya jelaskan begini sedikit. Ramadan itu jangan dibilang berkah, bahkan per detiknya itu berkah. Jadi, subhanallah, dari hari pertama sampai hari terakhir, dari terbitnya matahari sebenarnya semuanya itu berpahala. Sedetik pun itu berkah semua, kebaikan semua di dalamnya. Makanya dikatakan bulan penuh, bukan dikatakan bulan setengah, bulan yang penuh keberkahan di dalamnya. Namun lagi-lagi bahwa tidak semua orang-orang yang berada bulan Ramadan itu orang-orang yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Ya, kita singkat-singkat saja. Kemudian kita masuk yang berikutnya. Keutamaan atau keberkahan Ramadan. Nah, ini hadis yang biasa kita dengarkan hampir tiap malam Ramadan. Ya, apa yang kata Rasulullah SAW? Yuftahu fihi abwaabul jannah wa yuftahu fihi abwaabul jahim wa yudhammu fihi syayatin. Ya, kata beliau SAW, pada bulan Ramadan pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, sedangkan setan itu dibelenggu. Jadi coba dipikir mas sekalian, Ramadan itu bulan di mana pintu surga yang 8 itu, jadi pintu surga 8 ya, itu dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Ada yang bertanya, bagaimana kalau orang yang tidak puasa mati bulan Ramadan? Kira-kira ya, kan terbuka pintu surga. Itu aja ya. Kita jelaskan dulu jemaah sekalian Allah. Hadis ini kata beliau, ya, merupakan ajaran Nabi kita Muhammad SAW Islam untuk memperbanyak, artinya apa? Memperbanyak kebaikan pada bulan tersebut. Karena kenapa? Kita berharap, mungkin kita tidak mengatakan memahami bulan Ramadan, tetapi bagaimanapun jemaah sekalian peluang bagi kita itu sudah besar. Karena kenapa terbuka? Jadi siapa saja yang melakukan kebaikan pada bulan itu, maka peluang baginya untuk bersyukur itu luar biasa. Karena dibuka lebar itu. Seakan-akan Allah mengatakan dalam hadis ini, karena hadis juga ini merupakan wahyu dari Allah. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai hambaku, kapan lagi kamu melakukan kebaikan? Kubuka pintu surga, kututup pintu neraka. Tapi kenapa kamu lebih memilih neraka daripada surga? Ini beneran tidak puasa. Apalagi lagi berkasih seperti ini. Hari pertama, kedua itu belum ada kelihatan. Tapi hari ketiga ke atas lalu datang Allah. Pokoknya cara tahan di mana-mana itu berhembus itu, berasa. Dia makan di mana-mana, begitulah segalanya. Ya. Ini. Kemudian kita masuk berikutnya lagi, kita percepat lagi mas sekalian. Itu yang kedua.
Yang berikutnya, bulan menegur ke dalamnya apa kata Rasulullah SAW juga ya, terkait dengan sahur, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, makan sahurlah, karena ketika kita bersama Rasulullah SAW di dalamnya terdapat keberkahan. Nah, sehingga nanti tidak mau kita sekali jelaskan ini. Ada tuh lagi laporan orang yang tidak makan sahur itu double lebih puasa. Apa? Double lebih puasa. Double pahalanya. Apa? Pahalanya. Double pahalanya. Ya, itu dengan sekali kecil kedua itu. Yang mana sekarang makan sahur, tapi lagi double pahala. Nah, padahal ini keliru. Jadi makan sahur itu ibadah tersendiri, puasa ibadah tersendiri. Kenapa kita dianjurkan untuk makan sahur? Salah satu yang terakhir Rasul mengatakan makan sahurlah karena sesungguhnya orang Yahudi itu mereka yang berpuasa tapi mereka tidak makan sahur. Itu membedakan. Yang kedua adalah supaya ada berkah kita dapatkan. Karena memang beda, Pak. Bila sekali orang itu apa namanya? Nama Nabi yang ada segelas dengan tidak minum sama sekali tidak sekali. Dan bandingkan Mas Kais, kekuasaan dari Allah. Coba-coba saya Pak, misalkan kita lambat makan, misalkan jam 10 baru makan, tidak niat karena puasa, apa tidak berniat puasa, dengan ketika kita tidak makan sahur dan berniat karena puasa. Kira-kira yang mana lebih dosa kekuatannya? Berniat karena puasa. Subhanallah. Nah, mana tidak dimakan sahur, tapi karena bertekad mau berpuasa, subhanallah ada kekuatan. Apalagi kalau kita bermakan sahur. Insya Allah nanti kita jelaskan panjang lebar kapan itu kita makan sahur dan berapa lama waktunya dan seterusnya. Karena nanti kayak masalah makan sahur di kampung-kampung itu jam 3 makan sahur. Iya. Nanti kita lihat apa yang makan sahur atau makan tengah malam. Iya kan? Iya. Nanti kita akan jelaskan semua insya Allah kapan itu. Kita mula-mula saja semua ini kan. Lama semua ini. Coba kita mula-mula ini. Tidak apa-apa. Ini kemudian berikutnya kata Rasulullah SAW juga. Nah ini juga masya Allah keutamaan waktu ini. Coba merasa dengan lama muslim. 40 Ustaz. Masih ada 16 menit. Ini Pak, maaf ini. Tadi saya pernah dari masjid asar. Kebetulan itu ada jemaah masjid. Dia umurnya kayaknya sudah 50. Tapi masih muda kan itu orang muda masya Allah. Masih muda, muda 50 berapa? Ini yang orang 50 tapi masih muda dia. Apa tadi dari kuasa kalau umur sudah 50 tahun itu ke atas. Begini rasanya oke. Kerja sekali. Kenapa bisa? Bisa sebentar tidur sudah. Kepala 5, kepala 6, mati lagi. Pertengahan bulan apa nih? Ini kan sudah bulan 2. Rajab. Bulan ini? Ya. Tanggal 3. Lepas tanggal 10 bulan 3 nih lagi. Ini selesai bulan Rajab masuk Syakban. Syakban Ramadan. Coba ini kita soal. Ye. Kita seperti dulu. Saya tadi dulu sekali. Sekali kita dulu kalau belum dengar. Sekarang ini ya Allah. Iya baik. Kita lanjutkan karena waktu tadi kita bahas. Yang berikutnya kata Rasulullah SAW juga ini ada keutamaan. Farhatani shaim. Farhatun 'inda fitri, ya fitri, wa farhatun 'inda liqa'i Rabbi 'azza wa jalla. Ada dua kebahagiaan yang didapatkan oleh orang berpuasa. Ada dua kebahagiaan yang dapat berpuasa. Apa yang pertama? Satu, Saat berbuka. ketika berbuka. Dan kedua, kita makan sahur. Saya ulang kembali ya. Ada dua kebahagiaan yang dirasakan oleh orang berpuasa. Satu tadi ketika dia berbuka. Bagaimana berbuka puasa? Subhanallah. Tapi tidak semua saya Pak. Maaf ini. Bukan karena S2, bukan karena apanya. Allah sehat, lima sempurna dan sempurna, bukan itu Pak. Tapi memang ada kenikmatan dan sangat enak kalau orang
indah sekali itu. Ya, nikmatnya nikmat. Bersyukur kita. Kalau kita rasakan itu bersyukur sekali. Tapi ada satu yang kita tunggu ini. Kalau yang tadi di dunia dan yang sudah di akhirat, apa itu? Ketika kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan, kebahagiaan didapatkan oleh orang berpuasa satu di dunia ketika berbuka, dan yang kedua ketika dia nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah itu masuk dalam apa istilahnya itu? Ada seorang cita-citanya itu dia tulis di tempat di bukunya atau di banyak. Ada 100 cita-citanya. Satu band belum tentu belum. Pernah kita Amerika, pernah itu ini, pernah ini. Jemaah sekalian, tidak masalah banyak cita-cita, tapi satu ada cita-cita kita, jangan sampai kita tidak dapatkan apa itu bertemu dengan Allah nanti insyaallah. Ya, dalam surah Al-Qalaq Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah. Jadi wajah orang-orang beriman nanti di akhirat itu berseri-seri. Ya, di akhirat berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan khusus terkait dengan liqa'i rabbi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, dan itu tidak boleh kita ingkar dan harus kita yakini. Kenikmatan tertinggi di surga adalah ketika kita melihat yang menciptakan kenikmatan, yang menciptakan bidadari, yang menciptakan surga, yang merupakan puncak kenikmatan kebahagiaan adalah ketika kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dibayangkan, tidak boleh. Ya, makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan bahwasanya kata Rasulullah SAW, kalian akan melihat wajah Tuhanmu sebagaimana kalian melihat bulan purnama pada malam hari tanpa berdesak-desakan. Jadi jemaah sekalian, nanti di surga itu kita akan melihat wajah Allah sama ketika kita melihat bulan purnama malam 15 ya, tanpa berdesak-desakan. Artinya tidak antri melihat. Ada di antara kita antri kalau melihat bulan purnama, saya dulu. Tidak, semuanya bisa melihat. Di surga pun nanti begitu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan merelakan dalam artian Allah ridho kepada mereka di surga untuk memperlihatkan wajahnya yang mulia. Subhanallah. Yang menciptakan kita itu. Makanya biasa kalau penceramah biasa bilang, mari jemaah sekalian kita beribadah, berinfak, sedekah, berhaji, sholat, hanya mengharapkan wajah Allah. Artinya apa? Mengharapkan balasan ikhlas karena Allah. Itu maksudnya. Ya. Ini tidak usah saya bahas banyak lagi. Ya, ada masalah sendiri terkait dengan hal itu. Yang jelas yang pastinya bahwa motivasi bagi kita senantiasa memperbanyak puasa Ramadan nanti, keutamaan ketika berbuka dan keutamaan ketika nanti apa? Bertemu dengan Allah insyaallah. Siapa yang bisa sedikit? Iya. Yang berikutnya, ini juga utamanya mas kalian. Kata Rasulullah SAW, kullu hasan, ya kullu hasan, ya'maluha ibada mudha'af. Yang akhir hadis, setiap amalan kebaikan anak cucu Adam akan diganjar 10 pahala hingga 700 kali lipat. Kemudian Rasul mengatakan, kecuali ibadah puasa. Jadi ibadah puasa itu kalau kami sedekah jelas pahalanya. Sholat berjamaah dengan pahalanya. Tetapi kata Rasulullah SAW, ada puasa hanya Allah yang akan membalas, yang tahu pahalanya. Kalau Allah berikan berapa dan dikasihkan. Karena kenapa? Karena puasa itu termasuk amalan rahasia. Tidak ada yang akan kecuali dengan Allah. Ya, itu salah satunya.
berapa istilahnya berkomunikasi dan sebagainya, mengadakan pengajian-pengajian seperti ini, maka ada berlangsungnya masjid. Jujur ya, jujur sekali kita kalau kita berjujur sangat disayangkan kaum muslimin pada hari, tapi kita tetap berpesan kepada mereka. Ya jangan aku sudah menganggap remeh mereka tidak boleh. Kita katakan bahwa masih ada perang. Iya. Kalau mau maaf kalau kurang tepat kata-kata tadi sudah tidak tepat. Tapi idealnya memang sebelum masuk Ramadan kita bahas seperti ini. Namun tidak ada salahnya kita ulang dan ingatkan kembali kepada mereka. Boleh jadi ada di antara mereka tertutup dan dapat hidayah nanti masuk Ramadan. Dan tidak salahnya diingatkan kembali pasal di malam Ramadan. Jadi lagi bahwa kembali kepada bagaimana inisiatif setiap muslim upaya untuk keadaan seperti ini. Karena kembali kita ingatkan bahwa ketika Rasulullah pertama hijrah dari Mekah ke Madinah, hal yang paling pertama beliau itu bukan masalah pemerintahan masjid. Karena masjid ini merupakan basis sentral tempat di mana seperti ini, ya warisan Rasulullah dibagi tapi ilmu. Nah ketika misalkan kaum muslimin tidak mau membantu masjid belajar, mau di mana mereka belajar? Masalah surah tersebut banyak antara agama kita yang harus kita pelajari. Jadi itu yang terakhir, masya Allah kita apresiasi kepada pengurus masjid kita di sini mudahan ke depan. Bahkan harapan kami seperti kalau kita sarankan, kalau bisa bukan cuma satu sebenarnya dikasih seperti ini. Ada khusus masalah akidah, ada khusus masalah ibadah, ada masalah fikih. Ya sehingga betul-betul jemaah ini seperti orang dunia. Hidup itu jemaah, hidup itu ada ilmu mereka. Masalah akidah itu penting juga. Kemarin mohon maaf kami berkata, ya sudah keluar. Keluar ya. Kecil di belakang. Itu saya dimakali juga memaafkan waktu terbatas. Ini lagi masya Allah. 3 pertanyaan beliau. Tidak apa-apa Ustaz, karena kalau bisa itu ada istilahnya atama. Iya, Ada istilahnya. kesepakatan. Tidak apa-apa, saya jawab di satu misi kan. Nanti ke depan kita lanjutkan itu masalah tadi masalah akidah. Nah, yang kedua, yang pertama tadi masalah tadi yang pertama itu kejujuran. Jadi membangun sebuah kejujuran sebenarnya yang pertama adalah kejujuran tidak bisa benar terkecuali membangun yang sahih. Yang pertama kita harus ilmu kejujuran dulu. Ilmu jujur yang tidak dibangun ilmu itu tidak benar. Ya, dan yang kedua adalah masalah teknis tadi, tanamkan bagi kita sifat muraqabah, sikap diawasi oleh Allah Ta'ala di mana saja. Ya ada orang yang tidak tetap kita bersikap seperti ini. Contoh tadi kasus yang saya sampaikan tadi itu karena merasa bahwasanya tidak ada pilihan. Tapi ketika ini contoh yang banyak kasus-kasus itu yang dari kisah-kisah, ya kisah Umar bin Khattab jadi khalifah mendengar cerita antara ibu dengan anak kan menjual susu kan, dia bilang tambah saja air itu baru susunya ibu mau tambah air kan. Nabi bilang mamanya tidak dilihat kita apa dia nanya Nabi bilang memang tidak lihat kita tapi apa Nabi bilang saya lupa ya. Nabi bilang mamanya kan tidak di Umar jadi khalifah apa dia nanya memang tidak ada tapi Tuhan yang Umar lihat itu kejujuran. Ya, tadi itu banyak pemaaf ini banyak seperti itu. Dan yang terakhir terkait dengan masalah manu mungkar itu, memang satu sisi adalah terkait dengan metode atau cara. Karena tidak semua orang mampu dengan ketika dikasih kekerasan. Ada orang yang hanya kata-kata lembut subhanallah. Tapi ada orang memang itu memang dijago, dikasih kekerasan. Di sinilah kita cerdas dalam melihat situasi kondisi dengan cara apa kita bisa melakukan sebuah pengungkapan. Ya barakallahu fikum kepada jemaah sekalian, syukur jazakumullah khairan. Dan betul tidak putuskan tempat tadi kita maksudkan bahwa Anda ini yang terakhirku salah satu tips cara supaya khusyuk dalam sholat termasuk yang terakhir kita takbir sebentar, bayangkan dan renungkan bahwasanya boleh jadi ini sholat terakhir. Maka insya Allah timbul kekhusyukan itu
Boleh jadi ini adalah sebentar sujud terakhirku. Maka insya Allah ada kesujuan kita dapatkan itu, ketenangan dan kebahagiaan. Betul tadi beliau sampaikan bahwa boleh jadi teman sekalian Ramadan ini terakhir dari kita, artinya apa? Menjadi cabut bagi kita supaya lebih serius lagi dalam melakukan ketaatan ibadah di dalam Ramadan yang datang insya Allah. Demikian mungkin Allah Taala karena waktu sudah masuk dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala buat ilmu yang sedikit yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan kita bisa amalkan, dan terpenting bisa kita sampaikan juga kepada keluarga kita yang terdekat, kepada tetangga kita, kepada saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kita semua dosa kita dan menerima amalan kita. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.